Para ulama mujtahidin telah berbeda pendapat dalam hal mengamalkan satu ru'yat yang sama untuk Idul Fitri. Madhab Syafi'i menganut ru'yat lokal, yaitu mereka mengamalkan ru'yat masing-masing negeri. Sementara madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali menganut ru'yat global, yakni mengamalkan ru'yat yang sama untuk seluruh kaum muslimin. Artinya, jika ru'yat telah terjadi di suatu bagian bumi, maka ru'yat itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin sedunia, meskipun mereka sendiri tidak dapat meru'yat. Namun, khilafiyah semacam itu tidak ada dalam penentuan Idul Adha. Sesungguhnya, para ulama seluruh mazhab, baik itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, telah sepakat untuk mengamalkan ru'yat yang sama untuk Idul Adha. Ru'yat yang dimaksud adalah ru'yatul hilal atau pengamatan bulan sabit untuk menetapkan awal bulan Zulhijjah yang dilakukan oleh penduduk Makkah. Ru'yat ini berlaku untuk seluruh dunia. Karena itu, kaum muslim dalam sejarahnya senantiasa beridul adha pada hari yang sama. Fakta ini diriwayatkan secara mutawatir, yaitu diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil sepakat untuk berbohong. Bahkan sejak masa kenabian dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa-masa Umayyin, Abbasiyin, dan Utsmaniyin hingga masa kita sekarang. Namun, meskipun penetapan Idul Adha ini sudah ma'lumun minad din bid-darurah, atau dalam arti telah diketahui secara pasti sebagai bagian integral ajaran Islam, anehnya pemerintah Indonesia dengan mengikuti fatwa sebagian ulama telah berani membolehkan perbedaan Idul Adha di Indonesia. Jadilah Indonesia sebagai salah satu negara di muka bumi yang tidak mengikuti Hijaz dalam beridul Adha. Sebab Idul Adha di Indonesia seringkali jatuh pada hari pertama dari hari Tasyrik, yaitu tanggal 11 Zulhijjah, dan bukannya pada Yaumun Nahar atau hari penyembelihan kurban, tanggal 10 Zulhijjah. Kewajiban kaum muslim untuk beridul Adha dan beridul Fitri pada hari yang sama telah ditunjukkan oleh banyak nas-nas syara'. Di antaranya adalah sebagai berikut. Hujjah pertama adalah hadis yang berbunyi, Al-fitru yauma yuftirun nas, wal adha yauma yudakhin nas. Idul Fitri adalah hari saat manusia berbuka, dan Idul Adha adalah hari ketika umat manusia menyembelih kurbannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Aisyah radhiyallahu anha. Selain itu, Imam Tirmizi juga meriwayatkan hadis Nabi SAW dengan lafaz yang berbeda. As-sawm yauma tasumuna, wal fitru yauma tuftiruna, wal adha yauma tudahuna. Berpuasa Ramadan adalah saat kalian berpuasa. Idul Fitri adalah saat kalian berbuka, dan Idul Adha adalah saat kalian menyembelih kurban. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa perayaan Idul Adha dilakukan pada saat jamaah haji melakukan penyembelihan hewan kurban atau ketika mereka sedang berkurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, bukan hari yang lain. Dalam hal ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Innama yaumu Arafah yaumu ya'riful imam, wa yaumun nahr yaumu yanhirul imam. Bahwa hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, itu adalah hari yang telah ditetapkan oleh imam atau khalifah. Dan hari berkorban itu adalah masa imam atau masa-masa ketika khalifah menyembelih kurban. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang hasan. Ini lebih menegaskan lagi bahwasanya penetapan hari wukuf di Arafah dan Idul Adha atau Yaumul Haddi diputuskan oleh imam atau khalifah kaum muslimin yang berlaku serentak untuk seluruh kaum muslimin di negeri manapun, baik mereka yang tinggal di negeri Hijaz, Mesir, Suriah, Turki, Irak, Pakistan, Indonesia, Uzbekistan, maupun di Malaysia, dan lain-lain. Hujah kedua, hadis yang berasal dari Husain bin Haris al-Jadali yang menyampaikan, Anna Amiru Makkah khatabat summa ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka li ru'yati fa illam naruhu wa syahida syahida adalu nasakna bi syahadatihima.
bahwasanya Amir Mekkah atau Wali Mekkah berkhutbah dan menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar memulai manasik haji berdasarkan ru'yat. Apabila kita tidak melihat ru'yatnya, sementara dua orang yang adil menyaksikan munculnya hilal, maka kita harus memulai manasik dengan kesaksian dua orang tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa itu Amir Mekkah lah yang menetapkan pelaksanaan manasik haji, mulai dari wukuf di Arafah, tawaf ifadah, bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah dan seterusnya. Dengan kata lain, penguasa yang menguasai kota Mekkah saat ini berhak menentukan wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, yaitu 10 Zulhijjah, dan rangkaian manasik haji lainnya. Hal itu berarti negeri-negeri Islam lainnya harus mengikuti penetapan hari wukuf di Arafah, Yaumun Nahar, atau hari penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah berdasarkan keputusan Amir Mekkah atau penguasa yang saat ini mengelola kota Mekkah. Oleh karena itu, kaum muslimin di seluruh dunia wajib merayakan Idul Adha secara serentak pada hari yang sama, yaitu pada saat ketika jamaah haji tengah melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu pada hari ke-10 bulan Zulhijjah dan bukan pada awal hari tasyrik. Hujjah ketiga, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an saumi yaumi Arafah bi Arafah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berpuasa pada hari Arafah bagi jamaah haji yang ada di padang Arafah. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Huzaimah. Disunahkan bagi orang-orang yang tidak menjalankan ibadah haji untuk berpuasa pada hari wukuf Arafah atau pada hari ke-9 bulan Zulhijjah. Hari Arafah adalah hari itu jamaah haji melakukan wukuf di padang Arafah. Ini menunjukkan pula bahwa hari Arafah itu satu, tidak berbilang dan tidak boleh berbilang. Jadi bagaimana mungkin kaum muslimin di Indonesia berpuasa Arafah pada hari penyembelihan hewan kurban, yaitu pada jamaah haji tengah menjalankan Idul Adha? Dan bagaimana mungkin mereka merayakan Idul Adha pada hari sewaktu jamaah haji sudah memasuki awal hari tasyrik, yaitu tanggal 11 Zulhijjah. Hujjah keempat, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an syiyamu yaumaini, yaumul adha wa yaumul fitr. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berpuasa pada dua hari, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, kita diharamkan berpuasa pada hari tasyrik, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayyamut tasyrik, ayyamu akli wa syarbi wa zikrillah. Hari-hari di Mina atau hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Maka jelas tidak diperbolehkan kaum muslimin menjalankan puasa sunnah pada hari tatkala jamaah haji tengah merayakan Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Wallahu a'lam bishawab.